Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ambil dari postingan di channel ini ya, Palestine judulnya. Ini berkaitan dengan pemahaman kita tentang syahid atau syuhada ya. Syuhada tuh orang yang mereka yang syahid disebut dengan syuhada. Jadi orang yang meninggal syahid itu disebutnya syuhada. Nah, Allah memberikan 5 keistimewaan kepada para syuhada yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul. Bayangin, ini tidak dimiliki oleh nabi dan rasul. 1. Para syuhada tidak merasakan sakit pada kematiannya. Sebelum ruh meninggalkan jasadnya, Allah mengutus malaikat untuk turun memperlihatkan tempatnya ketika meninggalkan dunia. Sedangkan nabi dan rasul merasakan sakit ketika nyawanya dicabut. Jadi mereka tidak merasakan sakit. Mau diapain, dibom, diapa, nggak rasa sakit. Kemudian ditunjukkan tempatnya nanti. Tempatnya di surga itu ditunjukkan, ya Allah. Kedua, para syuhada itu nyawanya tidak dicabut melalui perantara malaikat. Kan biasanya kita dicabutnya itu oleh malaikat pencabut nyawa Israel ya. Tapi Allah yang langsung memanggil ruhnya. Jadi mereka tuh istimewa sekali. Sedangkan para nabi dan rasul nyawanya dijemput oleh para malaikat. Jadi ini langsung direct ini ya. Jadi aduh ya Allah, benar-benar istimewa mereka ini ya. Ketiga, para syuhada itu jasadnya tidak dimandikan karena darahnya suci. Sedangkan para nabi dan rasul itu jasadnya dimandikan. Nah, makanya kalau kita lihat di tayangan-tayangan di media sosial, korban-korban syahid yang dibom Israel itu kan berdarah-darah tuh ya. Itu mereka langsung dikuburkan dengan seadanya begitu. Darah-darahnya nggak dibersihkan karena darahnya suci. Yang keempat, keistimewaannya para syuhada adalah ruh para syuhada berada di arsi. Arsi itu tempat singgasananya Allah lah, kurang lebih. Allah meletakkannya di tembolok burung surga yang berterbangan di sekitar arsi. Sedangkan ruh para nabi dan rasul berada di surga. Jadi mereka ditaruh di burung-burung yang berterbangan ya, burung-burung surga itu berterbangan di temboloknya. Tembolok ya. Oke, yang berikutnya, para syuhada nomor 5 nih ya, para syuhada memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikehendakinya sampai menjelang hari kiamat. Memberi syafaat itu artinya memberi kebaikan ya, memberi kebaikan. Sedangkan nabi dan rasul memberi syafaat pada hari kiamat saja. Jadi bayangin, luar biasa kan ya, bisa memberi kebaikan pada siapapun yang mereka inginkan. Syafaat itu bisa kebaikan, manfaat gitu-gitulah. Pertolongan juga itu bisa tuh masuk syafaat tuh. Nah, berikutnya, jadi jangan mengatakan mereka yang syahid itu mati. Ini ada hadisnya ya, ada ayat di Al-Qur'an juga bahwa sesungguhnya orang syahid itu seperti yang mati pada sebenarnya mereka tidak mati kata Allah kan. Karena sesungguhnya mereka lah yang hidup kekal abadi di sisi Allah. Para syuhada berhasil membuat iri jutaan kaum muslim dengan kematiannya yang indah. Jika orang mengatakan, Tuhan tolong jangan merdekakan Palestina dulu, aku tak sanggup dengan hari kiamat, hari akhir. Maka dengan lantang kukatakan, Ya Allah, merdekakan Palestina dan jadikan kami bagian dari kemerdekaan itu. Walau hanya dengan sebuah postingan narasi sosial media, kita pun akan mendapatkan pengadilan di yaumul kiamah. Nah, jadi ada juga nih tambahannya. Di postingan-postingan orang Palestina itu aku pernah baca bahwa satu orang yang meninggal syahid ya, yang dibom-bom itu kan meninggal syahid jatuhnya ya, dia bisa membawa atau memilih 70 orang untuk dia masukkan ke surga barengan sama dia. Makanya ya, ini juga catatan buat kita. Kenapa orang Palestina ketika ada saudaranya, bapak ibunya, anaknya yang dibom sama Israel dan meninggal sebagai syuhada, mereka tuh semua berucap alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun sedih ya. Kalau yang namanya sedih itu kan bagian manusiawi manusia, siapa sih yang nggak sedih? Rasulullah aja waktu anaknya meninggal kan nangis, Rasulullah juga. Jadi nangis tuh karena kamu masih manusia.
Tidak serta-merta kalau mau kamu jadi nabi terus kamu meniadakan eh, fitrah sebagai manusia yang bisa merasakan emosi. Enggak, tetap. Cuman mereka itu langsung bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, setelah kita tahu betapa istimewanya menjadi syuhada atau orang yang meninggal syahid, jadi kita bisa mengerti ya kenapa mereka berujar alhamdulillah. Karena kan bisa jadi misalnya anaknya yang meninggal, ya anaknya pasti bawa bapak ibunya dong ke surga, bener nggak? Ya kan, dia bisa pilih 70 orang. Aku kalau disuruh pilih 70 orang nih, aku mulai mikir nih siapa orang orang 70 orang ini yang akan aku bawa ke surga. Misalnya aku masuk surga ya, mati sebagai syuhada misalnya kayak gitu ya. Yang pasti kan keluarga, kerabat, kakak, adik, ya kan, orang tua itu pasti dibawa semua. Jadi mereka yang ditinggalkan karena keluarganya ada yang syuhada itu, mereka tuh senang malah alhamdulillah gitu. Karena kan sudah mengerti, kan mereka tuh sudah paham gitu loh. Dan banyak banget di YouTube channel atau di TikTok dimanapun kita melihat video para syuhada itu ketika meninggal. Difoto kan, difotoin, divideoin, bahkan ada yang bau kasturi. Jadi baunya wangi gitu, tubuh mereka tuh wangi. Nah, itu pertanda dari kebesarannya Allah ya untuk para syuhada. Bayangin setelah meninggal itu kayak wangi kayak orang pakai parfum, guys. Gak kebayangan, dan parfumnya itu nggak ada di dunia ini gitu wanginya itu. Nah, mereka itu ditampakkan orang-orang yang meninggal syahid ini mukanya itu pada senyum. Senyum. Jadi kalau kita melihat satu jasad ya, mukanya itu tersenyum ketika ini aku udah pernah ngalamin guys, sahabat aku sendiri meninggal. Pas aku lihat jasadnya, subhanallah, yang tadinya aku udah nangis-nangis mewek-mewek gimana gitu ya, sedih banget waktu ditinggal sama dia. Pas ngeliat jasadnya, ya Allah, senyum. Aku beneran pernah lihat jasad yang tersenyum tuh, aku pribadi sudah pernah ngelihatnya, ya Allah. Jadi bener-bener guys. Nah, itu aku ngeliat yang orang-orang syuhada di Palestina ini, mereka meninggal itu dalam keadaan tersenyum. Nah, aku cari tahu kan, kenapa nih orang meninggal kok tersenyum gitu kan? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Cuma jangan tanya aku ayat berapa, aku nggak pernah hafal ya. Di situ digambarkan sama Allah itu kenapa orang meninggal yang jasadnya tersenyum itu bisa seperti itu. Karena ternyata apa coba? Allah sedang menunjukkan kepada mereka, ini loh surgamu. Gila nggak? Subhanallah, masya Allah ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita itu meninggalnya senyum ya, bukan jadi jasad yang mengerikan gitu. Mudah-mudahan perbuatan baik kita menolong kita mengukir senyum di wajah kita ya nanti kalau meninggal ya. Insya Allah aku pengennya seperti itu, meninggal dalam husnul khotimah ya, husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan damai. Dikatakan orang-orang itu akan datang kepada Allah dengan hati yang ridho, hati yang lapang, yang tenang, yang peaceful. Jadi kebayang ya, kalau kamu ngeliat mobil baru aja mukamu udah sumringah, apalagi kalau Allah tunjukkan, ini loh nonon surga kamu, masya Allah. Terus di situ aku melihat kucing-kucingku semua, ada semua orang-orang yang kusayang ada semua di situ, masya Allah. Apa nggak senyum? Apa nggak senyum lebar? Hah? Gimana tuh? Makanya nabung amal dari sekarang ya. Mudah-mudahan dari sekian amal itu adalah yang Allah terima. Karena belum tentu loh amal kita tuh diterima. Mudah-mudahan ada yang diterima, sehingga kita dihadiahi surga sama Allah, insya Allah. Segitu dulu ya guys cerita aku. Jadi paham ya kenapa mereka ngucapin alhamdulillah. Bukan mereka gak bisa merasakan kesedihan, bukan. Tapi ini loh yang menyebabkan mereka mengucapkan alhamdulillah. Sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Gak bermanfaat juga, gue gak peduli gitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadi orang baik.